Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki, NPM 19162. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biaya siklus hidup. Menentukan harga sebanyak mungkin faktor yang mempengaruhi biaya bangunan. Suatu prediksi biaya teknik di mana biaya konstruksi dapat dikurangi menjadi biaya ekuivalen tahunan atau nilai sekarang dari semua yang biaya selama umur bangunan tersebut. Total biaya keseluruhan sebuah bangunan selama masa pakainya. Lalu biaya total ini dari selama masa pakai bangunan tersebut, termasuk harga awal, tanah, konstruksi, biaya profesional, biaya agensi. Lalu biaya pengguna, biaya operasional, pemelihara, biaya operasional, dan tagihan operasi tersebut. Biaya pekerjaan, termasuk dalam pajak, modifikasi, dan perubahan, biaya manajemen, biaya pembongkaran. Lalu definisi sendiri dari salah satu ahli, yaitu LLC dari suatu aspek sebagai total biaya aset tersebut selama masa operasinya, termasuk biaya akuisisi awal dan pantai yang berjalan selanjutnya. Lalu aplikasi yang terdapat pada LCC, perbandingan antara situs alternatif atau proposal desain untuk proyek baru. Lalu perbandingan ini antar bangunan yang ada untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan klien dan proyek baru, termasuk dari perbandingan antara bangunan serupa, lalu bahan alternatif, komponen bangunan, pemasangan sistem mekanik, dan kelistrikan tersebut. Perbandingan antara renovasi, perluasan, dan modifikasi bangunan. Tujuan LCC yaitu mengidentifikasi total biaya yang terlihat, bukan biaya awal. Ini adalah metode manajemen yang merinci biaya operasi selama penggunaan aset, membantu mengambil keputusan yang efektif ketika memilih di antara beberapa alternatif dan metode untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Mengidentifikasi area di mana biaya operasi dapat dikurangi. Sedikit saja yang dapat saya jelaskan, dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rifki. Ada 3 tahapan dalam teknik LCC. Pertama, analisis LCC. Pengumpulan dan analisis informasi sejarah tentang biaya aktual, menempati gedung dan mempertimbangkan biaya operasional dan kinerja bangunan. B. Hal ini terkait dengan teknik analisis biaya yang digunakan oleh surveyor kuantitas dalam menghitung model proyek. C. Teknik ini menekankan pada analisis LCC dari proyek lengkap yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. 2. Manajemen LCC. LCC adalah proses untuk merencanakan mengendalikan LCC yang diharapkan. LCC dapat digunakan untuk membantu klien membuat perbandingan biaya bangunan dengan cara yang berarti dan dalam menilai dan mengendalikan biaya akumulasi melalui umur bangunan. 3. Perencanaan LCC. Sebuah digunakan untuk mengidentifikasi total biaya keseluruhan bagian bangunan dari suatu bangunan atau elemen bangunan individu dengan mempertimbangkan biaya modal awal, biaya operasional, dan nilai sisa. B. Mengungkapkan berbagai biaya ini secara konsisten dan sebanding dengan menggunakan teknik diskon. Faktor yang mempertimbangkan dalam perhitungan LCC. A. Rentang hidup investasi. Sebuah periode di mana pemilik bangunan mengharapkan keuntungan dari penggunanya. B. Bangunan dan tanah tersebut akan memiliki nilai sisa di akhir umur investasi. C. Beberapa faktor yang akan menentukan umur investasi, seperti sifat organisasi klien misalnya, jenis usaha yang dijalankan pada jenis bangunan proyek yang diusulkan, dan tingkat risiko proyek. D. Umur proyek tergantung pada sifat proyek, misalkan karakter bangunan, membangun masa hidup. Umur penggunaan gedung ditentukan oleh beberapa faktor. A. Metode konstruksi dan jumlah pemeliharaan gedung selama masa pakainya. Bangunan dapat dikategorikan menjadi 2 rentang hidup. A. Umur fisik atau struktural. Bangunan akan kehilangan ketahanannya pada tingkat yang berbeda, tergantung pada bahan bangunannya. B. Umur ekonomi. Periode di mana bangunan tersebut diharapkan menghasilkan pendapatan atau pengembalian. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vigo Orlando, NPM 1910015410125 dari kelas Tek 3D mata kuliah Ekonomi Bangunan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang dipertimbangkan dalam perhitungan LCC. Masa waktu bangunan. Masa penggunaan gedung ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya metode konstruksi dan jumlah pemeliharaan pada bangunan masa pakainya. Bangunan dapat dikategorikan menjadi dua masa pakai. 1. Rentang waktu fisik dan struktural. Bangunan akan kehilangan ketahanannya pada tingkat yang berbeda, tergantung pada bahan konstruksinya. 2. Rentang waktu ekonomi. Periode di mana bangunan tersebut diharapkan menghasilkan pendapatan kembali. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang suku bunga. Tingkat suku bunga tergantung pada status keuangan pemilik bangunan dan prediksi pergerakan suku bunga dalam jangka panjang. Terlalu rendah bias terhadap keputusan jangka pendek dengan biaya modal rendah. Bias yang terlalu tinggi terhadap penghematan biaya di masa depan dengan mengorbankan pengeluaran awal yang tinggi. Selanjutnya, paling terkini, harus mencerminkan sifat proyek, klien, dan kondisi pasar. Suku bunga yang dipilih harus dalam konteks etika dan praktik profesional terbaik. Suku bunga yang dipilih menunjukkan biaya pinjaman yang harus disesuaikan dengan perkiraan tingkat inflasi atau periode proyek. Perubahan nilai uang. Perubahan nilai uang selama umur bangunan mempengaruhi perhitungan biaya siklus hidup. Jika ada kemungkinan perubahan harga di masa mendatang, prediksi perubahan apapun harus dipertimbangkan. Dan perubahan biaya material berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus hidup. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dipertimbangkan. Dan perubahan biaya material berpengaruh pada hasil yang diperoleh dalam perbandingan biaya siklus hidup. Dan itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Setiawan Jordi, NPM 19133 dari kelas Tek 3D mata kuliah Ekonomi Bangunan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan bangunan usang. Bangunan usang berarti yang tidak lagi digunakan. Terjadi karena perubahan pesat dalam ekonomi dan teknologi. Bangunan memiliki masa depan yang lebih pendek karena sudah usang. Ini memiliki implikasi yang signifikan untuk desain dan pengolahan properti dan dalam alokasi sumber keuangan. Karenanya, obsolescence dapat didefinisikan sebagai penurunan nilai yang tidak disebabkan secara langsung oleh penggunaan atau perjalanan waktu. Pekerjaan pembongkaran merupakan alternatif terakhir yang dilakukan pada saat bangunan tidak dapat diperpanjang atau ada di non-kondusif atau tempat di mana bangunan itu dibangun dibutuhkan untuk tujuan lain. Yang kedua itu hambatan. Hambatan membatasi data dan data yang lemah dan tidak dapat diandalkan. Masalah pajak atau perubahan seiring waktu. Tidak ada kuantifikasi risiko masa depan, informasi yang tidak akurat,
kegagalan desainer untuk masalah visual seluruh kehidupan, batasan data dan data yang lemah dan tidak dapat diandalkan mengumpulkan data. Tahap pertama, analisis LCC. Tidak pernah mudah mendapatkan semua data ini. Perlu untuk melakukan perhitungan atau perbandingan. Beberapa informasi hanya memiliki oleh pemasok. Sulit mendapatkan data yang secara teoritis, kurangnya standar industri. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.